Pak Tito, Menteri Dalam Negeri dia siapa? Polisi bintang 4. Ketua KPK siapa? Firly, polisi bintang 2. Penyidik KPK, Saudara Guntur Asep, bintang 1. Semua polisi. Jadi mantan-mantan polisi ini, kalau memimpin negara ini berbahaya. Dia akan pakai kriminalisasi orang dengan cara-cara yang tidak benar menurut hukum. Dan itu sangat berbahaya. Bagus. Saudara saya Liviana Charlisa menggantikan Rosiana Silalahi yang malam ini berhalangan hadir karena sakit. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB. Pak Roy, tudingan Anda nggak main-main loh. Nggak main-main, serius saya. Serius. Anda punya bukti? Punya bukti. Nah, sebelum saya kasih lihat dulu. Kalau saya katakan politisasi, inilah politisasi. Apa yang bisa dibuktikan dari foto itu? Dari foto yang ini adalah 2017, Pak Budi Gunawan, bintang 4, Jenderal bintang 4, meminta agar Pak Lukas dalam periode kedua berpasangan dengan Paulus Waterpauw. Politisasinya di mana? Bagaimana bisa seorang kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua? Ini urusan demokrasi di tanah Papua. Bagaimana bisa kepala BIN ikut terintervensi? Dan mereka meminta Pak Lukas menandatangani poin ke-6, salah satunya adalah minta supaya Bapak Paulus Waterpauw diterima sebagai wakil gubernur Lukas NMB. Politisasi yang kedua, lagi-lagi Pak Tito bintang 4, ya, bintang 4 nih Pak Tito ini, bersama dengan Menteri Investasi Pak Bahlil, datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember tahun 2021, meminta agar, katanya pemerintah pusat minta supaya Pak Gubernur menerima Pak Paulus Waterpauw jadi wakil gubernur untuk menggantikan Bapak Clementinal. Artinya apa? Bahwa perkara ini bagian dari politisasi. Bagaimana bisa Menteri Dalam Negeri datang minta kepada gubernur membawa nama satu orang? Bagaimana Anda yakin ini ada hubungannya dengan kasus yang sekarang menimpa klien Anda? Ya, artinya kan, jadi saya mau jelaskan. Pak Tito, ya, sebagai Mendagri, harusnya bertanggung jawab untuk pengisian wakil gubernur. Tapi karena Pak Paulus Waterpauw tidak mendapatkan rekomendasi dari 9 partai koalisi Pak Gubernur, akhirnya gagal dia. Ya, ini kursi kosong. Mendagri harus tahu bahwa Pak Gubernur lagi sakit waktu itu. Harusnya dia harus berusaha agar proses pemilihan gubernur, wakil gubernur itu berjalan. Tapi karena calonnya tidak maju, dibiarkan sampai hari ini. Pak Roy, ini tudingan yang tidak main-main. Tidak main-main saya, serius. Anda bisa mempertanggungjawabkan Saya bisa ini. mempertanggungjawabkan itu. Anda tidak takut nanti digugat setelah ini? Nggak apa-apa. Silakan, Pak Tito mau gugat silakan. Karena ini saya ini mengikuti Pak Gubernur sejak lama. Bukan baru sekarang saya ngomong ini. Artinya kalau kita bicara politisasi, bagaimana bisa Mendagri bawa nama satu, ya, untuk seorang Paulus Waterpauw. 6 bulan kemudian, 9 bulan kemudian terjadi peristiwa ini. Lalu apa yang kemudian Anda baca dari kasus yang menimpa klien Anda? Ada laporan ketidakwajaran penggunaan dana, penyelewengan dana, ada rekening gendut? Ya, itu kan belum terbukti, masih proses. Kita tidak bisa mengatakan itu sudah peristiwa yang sudah terjadi. Saya mau katakan begini, Mbak. Sebelum peristiwa ini terjadi, tanggal penetapan tersangka, Pak Lukas itu sudah dipanggil KPK tanggal 12 Agustus. Dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan dengan, ini yang saya mau katakan ya, kriminalisasinya di mana. Tanggal 12 ada panggilan kepada Pak Gubernur dalam perkara APBD tahun 2015 sampai 2022. Pak Gubernur tidak bisa datang karena memang sakit. Saya ada di sana, sakit. Itu masih penyelidikan. Dengan melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang mengakibatkan kerugian negara. Kenapa? Oke. Yang dipotong dulu.
unsurnya kerugian negara. Tapi faktanya, Bapak mendapatkan WTP. Jadi KPK sangat sulit masuk kepada dugaan korupsi tentang kerugian negara. Kenapa? Karena 8 tahun berturut-turut Bapak Gubernur mendapatkan WTP. Saya kasih lihat, supaya pemirsa tahu. Inilah keganjilan dari perkara ini. Dapat WTP 8 kali. 8 kali berturut-turut. Hari ini Bapak terima lagi hari ini. Ini suratnya, undangan dari Ibu Menteri. Jadi bagaimana bisa Mahfud MD bisa bicara tentang mega korupsi di Papua? Dasarnya dari mana, Pak Mahfud? Dasarnya dari mana coba? Ini pemerintah sudah memberikan penghargaan kepada Gubernur Lukas NMB. Dari mana you katakan Pak Gubernur korupsi? Proyek yang mana? Harus dijelaskan proyek yang mana. Pak Roy, tapi kan kalau begitu gini gampangnya. Pak Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, ia menyatakan, kalau gitu buktikan aja sumber uangnya dari mana. Kalau gitu jelasin aja. Kalau bisa dijelaskan kasusnya ditutup. Bukan itu. KPK yang menyatakan dia sebagai tersangka, berarti dia sudah punya bukti. Jangan dia kembalikan kepada Pak Gubernur dong. Dia kan yang menyatakan, Bapak Gubernur korupsi nih, mega proyek. Harusnya dia yang buktikan, jangan dia balikin lagi kepada Pak Gubernur. Jangan main-main dengan ini perkara ini. Ini menyangkut asas praduga tidak bersalah. Kamu sudah nyatakan Pak Gubernur sebagai tersangka, kamu harus punya 2 alat bukti dong. Jangan balikin lagi kepada Pak Gubernur main-main. Ini memang main-main nih. Kalau gitu singkat saja, Senin datang ke KPK, ke Gedung Merah Putih untuk diperiksa kedua kali sebagai tersangka. Tergantung hasil kesehatan hari Sabtu. Tergantung hari Sabtu? Ya, hasil kesehatan laporan dari dokter pribadi. Tapi jika sehat? Jika sehat, dia minta datang. Lukas NMB akan datang? Dia minta datang. Ia akan menjelaskan dari mana sumber dananya. Dia menjelaskan. Tapi yang ini ya, yang apa tuh, yang penetapan tersangka yang 1 miliar ya, karena yang lain belum masuk dalam penyelidikan. Meskipun sekali lagi saya tekankan, bahkan tidak hanya Alexander Marwata, tapi juga Mahfud MD, Menko Polhukam menyatakan kalau sumber dananya bisa dijelaskan, kasusnya ditutup. Oke, sumber dana yang dalam perkara ini adalah 1 miliar. Ya, dalam perkara ini, yang tersangka ini, jangan kita bicara yang lain dulu. Yang 1 miliar ini, yang Pak Laka transfer, ini yang dijelaskan. Jangan yang lain dulu, karena yang lain belum masuk penyelidikan. Belum masuk penyidikan, bagaimana kita menjelaskan dalam perkara yang mana? Oke, tapi artinya kita tinggal menunggu. Jika sehat, Lukas NMB akan hadir ke gedung. Dia sudah sampaikan sama saya. Pasti. Dia tidak takut. Dia bilang sampaikan sama publik Indonesia, saya tidak takut karena saya tidak korupsi. Baik, kita akan nantikan nanti seperti apa jawaban dan penjelasan dari seorang Lukas NMB. Terima kasih, Dr. Stefanus.